Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita kembali berjumpa. Dalam kesempatan ini, channel Berbagi Ilmu akan bercerita dan berkisah tentang seorang pelaut muslim yang juga merupakan seorang kartografer, yang dia berhasil membuat sebuah peta dunia yang hasil karya tersebut sangat mencengangkan dan bahkan diragukan oleh para ilmuwan dari kalangan luar Islam. Bagaimana kisahnya para sahabat? Mari kita dengarkan sama-sama. Oh ya sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar sahabat ikut membantu kami untuk memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi kita semua. Oke sahabat, mari kita dengarkan kisahnya. Kisah tersebut dimulai pada tahun 1929 ketika sekelompok sejarawan menemukan sebuah peta di salah satu sudut ruangan istana peninggalan kerajaan Turki, istana Topkapi di Istanbul. Yang luar biasa, gambar peta tersebut dipeta dalam suatu kulit rusa. Penelitian menunjukkan bahwa itu adalah dokumen asli yang dibuat pada tahun 1513 oleh Piri Reis, seorang laksamana terkenal armada Turki pada abad ke-16. Dan Turki mengakui laksamana dalam serangkaian catatan pada peta bahwa ia disusun dan menyalin dari sejumlah besar sumber peta. Beberapa di antaranya kembali ke tanggal sebelum Masehi atau yang lebih awal dari abad ke-4. Piri Reis yang bernama lengkap Haji Muhyiddin Piri Ibnu Haji Mehmet lahir di Gallipoli, daerah di pantai Agia, Turki. Ia adalah putra Haji Mehmet Piri. Ia sendiri hidup antara tahun 877 sampai 961 Hijriah atau 1465 sampai 1554 Masehi. Piri kecil menghabiskan masa kanak-kanaknya hingga remaja bersama pamannya, Kemal Reis, pelaut terkenal di masa kekhalifahan Turki Utsmani. Sang pamanlah yang mendorong Piri mencintai laut, pelayaran, dan kartografi. Kartografi adalah ilmu dalam pembuatan peta. Tekad Piri untuk menjadi pelaut, navigator, dan kartografer terkemuka mulai terwujud ketika ia dipercaya menjadi seorang laksamana armada perang kerajaan Ottoman di masa Raja Sulaiman II. Ketika Utsmani melewati masa-masa peperangan, Piri Reis bersama pamannya ikut ambil bagian dalam banyak pertempuran di laut. Mereka pernah bertempur melawan Spanyol, Genoa, dan Venesia, termasuk pertempuran Lepanto I dan pertempuran Lepanto II. Ketika sang paman tewas tenggelam karena kapal yang diamuk badai pada tahun 1511, Piri kembali ke Gallipoli. Saat itu, dia mulai mempelajari navigasi. Pada tahun 1516, dia kembali melaut sebagai kapten kapal di armada Ottoman. Dan dia naik pangkat menjadi seorang Rais atau seorang laksamana pada tahun 1547. Dia sekaligus menjadi komandan armada Utsmani di Samudra Hindia dan laksamana armada di Mesir. Dan mari kita kembali kepada peta yang merupakan hasil karya dari Piri Reis tersebut. Peta usang tersebut sempat menghilang beberapa sekian ratus tahun. Peta tersebut ditandatangani oleh Piri Reis sendiri bertanggal 1 Muharram 1919 Hijriah atau 7 April 1513 Masehi. Tapi sayangnya peta yang tertulis di atas kulit rusa tersebut hanya berupa cuplikan peta berukuran 90 kali 65 cm yang merupakan bagian dari peta dunia yang utuh. Dan hanya bagian itulah yang diketahui selamat hingga sekarang. Dalam sejarahnya, peta itu dibuat secara manual dengan menggabungkan dan menyamakan skala beberapa peta di seluruh dunia yang ada pada saat itu, ditambah rekaman perjalanan Piri Reis yang mendatangi beberapa tempat di dunia dalam tugasnya sebagai laksamana armada perang kerajaan Ottoman. Sumber Piri Reis disebut berjumlah 34 buah yang berbeda-beda. 34 buah peta yang berbeda-beda terdiri dari 20 peta berasal dari zaman Alexander yang Agung, 8 peta karya ahli geografi Muslim,
4 peta berasal dari peta Portugis dan 1 peta hasil karya Columbus. Peta itu diringkas menjadi 1 peta dunia versi Piri Reis. Ini sesuai dengan pengakuan Piri Reis sendiri. Tak ada peta seperti ini sebelumnya, dibuat dengan cara menggabungkan keseluruhan peta menjadi satu skala, saling melengkapi dan saling mengkoreksi satu sama lain, maka hadirlah peta yang benar-benar dan dapat dipercaya. Ada beberapa kontroversi dari peta Piri Reis sendiri. Sejak pertama kali ditemukan, Piri Reis selalu menjadi kontroversi karena keakuratan datanya yang menakjubkan, memetakan kawasan-kawasan asing dan misterius di masanya, sehingga beberapa peneliti menyaksikan Piri Reis lah yang membuat peta tersebut. Sehingga pada tahun 1953, seorang perwira Angkatan Laut mengirimkan peta Reis ke Biro Hidrografi Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengevaluasi peta tersebut. Setelah dilakukan penelitian panjang, mereka menemukan metode proyeksi yang digunakan untuk memeriksa ketepatan peta. Dia membuat grid dan mentransfer peta Piri Reis ke sebuah dunia benar-benar akurat. Dia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menggambar peta akurasi tersebut adalah survei udara. Tapi pada tahun 6000 tahun yang lalu, apakah ada yang bisa menggunakan pesawat terbang untuk memetakan bumi? Kantor hidrografi tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka bahkan tak mampu memperbaiki beberapa kesalahan di peta ini. Presisi dalam menentukan koordinat longitudinal di sisi lain menunjukkan bahwa untuk menarik peta itu perlu menggunakan trigonometri bulat, suatu proses yang seharusnya tidak diketahui sampai dengan pertengahan abad ke-18. Potongan peta dunia tersebut secara umum menggambarkan pantai barat Afrika, pantai timur Amerika Selatan, dan pantai utara Antartika dengan tingkat detail yang tinggi. Dalam goresannya, bahkan Piri Reis menambahkan ekologi dan kebudayaan pada tempat-tempat tersebut. Beberapa fakta yang tidak dikesampingkan adalah perbandingan jarak antara pantai timur Amerika Selatan dan pantai barat Afrika Barat pada peta Piri Reis sama dengan peta modern saat ini. Para ahli sepakat beberapa tempat penting seperti benua Antartika baru ditemukan pada tahun 1818 berserang 300 tahun dan baru dieksplorasi di abad 20. Sedangkan dalam peta tersebut Antartika telah berhasil digambarkan, bahkan digambarkan sebagai daratan yang memiliki tumbuhan. Yang lebih menakjubkan tentang pemetaan Antartika, Piri Reis bisa menggambarkan garis pantai Antartika secara geologi sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Hingga kini, garis pantai Antartika terutama Pulau Queenmouth sudah tertutup es hingga setebal 1 mil. Meskipun banyak beberapa kontroversi dari peta tersebut, Piri Reis adalah seorang yang sangat berjasa dalam andilnya terhadap peta. Tahun 1513, Piri membuat buku dan peta mengenai navigasi. Kitab Satu Bari, sebuah sumbangan peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang kelautan dan pemetaan. Dalam catatan milik Piri Reis tahun 1528, Piri Reis membuat peta kedua yang ditujukan untuk memberikan informasi terbaru bagi para pelaut dan navigator. Peta ini membuat informasi yang mengagumkan ilmuwan modern saat ini dengan memuat informasi sangat rinci mengenai Amerika, Lautan Atlantik, Eropa dan pantai barat Afrika yang belum terjelajahi oleh penjajah pada masanya. Itulah sahabat sedikit kisah dari seorang pelaut muslim yang jasanya begitu besar bagi perkembangan ilmu pemetaan peta. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.